Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu, para pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Salam jumpa lagi dalam mimbar perenungan firman Tuhan melalui Tabura Injil di hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Kali ini terangkat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami masih punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu kudus, suci, tak terhampiri oleh pikiran kami manusia dosa. Kami minta kuasa Roh Kudus supaya kami mampu untuk membaca, memahami, mengerti, dan melakukan firman. Jauhkan dari kami kuasa iblis, dan Tuhan mau berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus firman hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, saya baca, perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tema yang memandu kita dalam perenungan firman ini yaitu identitas warga kerajaan Allah. Identitas warga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, identitas atau jati diri ini sesuatu yang penting. Karena melalui jati diri seseorang itu bisa kita ketahui siapa sesungguhnya orang itu, dari mana dia berasal, dan apa saja yang menandai dirinya. Bacaan ini salah satu dari khotbah Yesus di bukit yang berbicara tentang konsep kebahagiaan secara rohani kepada para pengikut Yesus yang cukup banyak di awal pekerjaannya di dunia ini. Konsep kebahagiaan yang rohani itu sangat bertolak belakang dengan konsep kebahagiaan menurut manusia. Dan pada akhir ucapan Yesus itu, dia ingatkan bagi murid-muridnya bahwa, atau pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan mengalami penganiayaan, mereka akan dicela, akan difitnah oleh dunia, bahkan akan mengalami penolakan, banyak penolakan yang akan mereka alami. Oleh karena itu, Yesus melukiskan apa arti hidup di tengah-tengah dunia yang sudah berbalik dari Tuhan. Dan di sini dibutuhkan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang warga kerajaan Allah, maka jati diri kita, jati diri sebagai warga kerajaan Allah itu harus diperlihatkan. Ayat 13 dari pembacaan ini dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia atau kita adalah garam dunia. Yesus buka pembicaraan ini dengan menjelaskan siapa kita. Sebelum dia menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Nah, kamu adalah garam dunia. Kita adalah garam dunia. Kita adalah muridnya, anggota kerajaan Allah, yang identitasnya digambarkan sebagai garam dunia. Jadi jati diri kita yang pertama adalah sebagai garam dunia. Yesus ilustrasikan dengan garam. Nah, apa garam itu? Kita paham. Garam itu sesuatu zat atau unsur kimia yang penting dalam hidup kita. Yang kita butuhkan setiap hari. Mungkin seseorang miskin sebagaimanapun, tapi pasti di rumahnya ada garam.
Kalaupun sampai tidak ada garam yang bubuk itu pasti dia cari ke air laut bawah untuk kepentingan makan, untuk kepentingan hidupnya. Jadi garam itu penting. Dan Yesus mengilustrasikan bahwa jati diri kita yang pertama adalah sebagai garam dunia. Kita harus memberi pengaruh. Pengaruh itu kecil atau besar atau begitu hebat mengubah secara drastis sekitar kita. Dan itu yang diharapkan dari ilustrasi tentang jati diri kita. Fungsi garam itu membersihkan, tapi juga menyedapkan, mengenakan, mengawetkan. Sebagai garam dunia, kita harus bisa membersihkan dunia. Membersihkan lingkungan di mana kita berada dengan perilaku hidup kita, sehingga di sana ketika ada kekejian, ketika ada perbuatan-perbuatan jahat, mereka boleh melihat kita, meneladani kita, hidup yang bersih, hidup yang selalu mengarah pada Tuhan, maka kita juga akan mempengaruhi kehidupan mereka. Kita bisa membersihkan pergumulan, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman kehidupan. Bapak Ibu, saudara pemirsa yang kekasih, tidak hanya membersihkan garam itu, tapi juga mengenakan, menyedapkan. Sering orang bilang sayur tak bergaram itu sama dengan hidup tanpa cinta. Artinya garam itu begitu penting karena memberikan rasa enak, rasa sedap. Kehadiran kita sebagai orang Kristen dalam jati diri kita sebagai garam itu harus memberi rasa enak, memberi rasa sedap, memberi rasa puas dalam lingkungan kita berada. Kalau kita ada dalam satu komunitas, kita bergabung dengan satu kelompok, maka bagaimana kehadiran kita itu bisa memberi rasa enak, menyejukkan, memberi kepuasan. Jadi kehadiran kita itu benar-benar berpengaruh. Karena kita hidup bersama dengan Kristus, maka kita harus menampakkan jati diri itu. Kehadiran kita sebagai garam tidak hanya cuma membersihkan, mengenakan saja, tapi juga mengawetkan. Dia punya konsistensi yang terus-menerus. Bukan cuma hari ini kita buat orang lain senang, sejuk, orang lain terhibur, orang lain merasa sukacita, besok berganti menjadi menyakitkan, membuat mereka jadi ada dalam berbagai kesusahan. Tidak, harus konsisten. Kita harus terus menyatakan itu bagi orang lain. Sebabnya orang Kristen yang hidup sama atau malah mengejar nilai-nilai keduniaan ini, orang Kristen yang tidak ada gunanya di mata Tuhan. Tantangan bagi kita hari ini, apakah kita masih mempertahankan keyakinan itu? Apakah kita masih menggarami atau kita justru tertabar? Apakah perkataan kita yang mempengaruhi orang lain, perkataan yang berdasarkan firman Tuhan itu mempengaruhi orang lain, perilaku kita mempengaruhi orang lain, ataukah kita justru dipengaruhi oleh dunia? Kita selalu ingat ikan yang berenang dalam air laut, dia tidak terpengaruh. Walaupun dia ada dalam laut yang garam, tapi kita ketika makan menikmati dia tidak terasa garam. Nah, itu identitas yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 14 sampai 16 dikatakan kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Itu identitas kedua warga kerajaan Allah. Dan fungsi terang itu sebagai pemenang. Terang itu juga sebagai pengubah, sebagai penunjuk jalan. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus bisa mampu untuk membuat dunia sekitar kita itu. Kita memenangkan banyak orang untuk datang kepada Kristus. Kita harus malah lebih dari pemenang. Roma pasal 8 katakan itu. Kita lebih dari pemenang. Karena kita ini telah diselamatkan oleh Tuhan. Dalam bagian ini terlihat seakan-akan Yesus sangat pesimis tentang dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yesus mengasumsikan teknologi dan kekayaan budaya semua ini dalam konteks kegelapan. Dan kegelapan artinya manusia tidak bisa melihat bahwa ia berdosa di mata Allah. Dia butuh selamat dari Tuhan. Dan kita adalah terang dunia. Sebagai pemenang, kita harus mampu bisa bertahan.
Kita hidup dan tidak diubah oleh dunia. Uang, jabatan, kelaparan, penderitaan, kesakitan tidak merubah iman kita kepada Kristus. Karena kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu, ada satu cerita tentang goa, cerita tentang matahari dan goa. Matahari bilang, saya ini punya rumah begitu terang dan sangat indah karena di situ ada terang. Dia ajak goa pada satu waktu coba ke sana di rumahnya. Goa bilang, saya punya rumah itu di sana kegelapan yang luar biasa dan di alam semesta hanya di situ yang gelap. Satu kali coba matahari datang ke rumah saya. Ketika goa datang ke rumah matahari, dia lihat begitu luar biasa terang yang ada di situ. Dia akui terang itu. Sebaliknya ketika matahari datang ke gua yang gelap itu, dia masuk, matahari itu menyorot gua itu sehingga semua terang. Lalu dia bertanya, mana kegelapan itu? Mana kegelapan yang kau kau banggakan? Ternyata terang itu, matahari telah menerangi sehingga tidak ada lagi kegelapan. Jadi gelap tidak akan mengusir terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitulah identitas kita sebagai orang Kristen. Kita harus mampu menyatakan terang itu. Kita juga harus mampu untuk mengubah. Jadi ketika kita menangkan orang, kita harus mengubah perilaku hidupnya supaya dia bisa ikut Tuhan. Tantangan bagi kita. Ketika kita merubah, kita juga harus bisa sebagai penunjuk jalan. Terang itu sebagai penunjuk jalan, mercusuar. Di mana terang itu ada, pasti gelap itu akan pergi. Dan terang itu akan selalu menjadi arah bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu, mari kita berhidup seperti terang dalam perilaku, dalam kata, dalam tata laku hidup kita. Kita berikan contoh terang Kristus. Bagaimana kita hidup mengasihi. Bagaimana kita peduli dengan orang lain. Bagaimana kita bisa mengampuni. Karena kasih itu satu-satu hal penting. Selain memberi, kita juga bisa mengampuni. Bukankah itu terang yang Yesus tunjukkan secara sempurna melalui hidupnya. Oleh karena itu, bagi kita warga GKI di Tanah Papua juga kita diingatkan melalui Yesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebagai anak terang yang pertama itu, jangan hidup pura-pura. Jangan hidup seperti tidak pernah kenal Tuhan. Jangan putar balikan Injil, jangan hidup berpura-pura. Yang kedua maknanya, hidup dalam cahaya firman Tuhan. Kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Selalu hidup dengan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengarahkan kita? Maka firman Tuhan harus menjadi sesuatu kebutuhan dalam hidup kita setiap hari. Yang ketiga makna sebagai anak terang itu harus hidup dengan bijaksana. Supaya iblis tidak punya tempat dalam hidup kita untuk menyerang. Efesus pasal 5 ayat 13. Situ dikatakan, dalam Efesus pasal 5 ayat 13 itu dikatakan begini. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Oleh karena itu Bapak Ibu, para pemirsa tabur Injil yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, apapun peran dan posisi kita adalah garam dan terang bagi dunia yang sudah berbalik dari Tuhan. Itu adalah bagian dari identitas yang Yesus berikan kepada setiap orang yang lahir baru dalam kerajaan. Orang-orang yang Ia sebut berbahagia. Yesus menempatkan kita, gerejanya, di tengah-tengah dunia yang membusuk dan semakin gelap, untuk membuat dunia mencicipi dan melihat kerajaannya melalui kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat firman Tuhan. Mengingatkan kami bahwa jati diri kami sebagai anak-anak kerajaan Allah adalah sebagai garam dan terang. Berkati kami, beri kami kemampuan melalui kuasa Roh Kudus, supaya hidup kami ini menjadi hidup yang mempengaruhi, hidup yang membersihkan,
hidup yang mengenakan dan hidup yang mengawetkan sebagai garam. Tapi juga hidup kami seperti terang yang diletakkan di atas supaya semua orang bisa melihat. Terang yang mampu membawa orang lain dalam kegelapan dosa untuk mengenal terang Kristus. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakan firman-Mu bagi kami sekalian. Baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan, tapi juga para pemirsa sekalian. Berkati setiap pemirsa Bapak Ibu Saudara dalam kesibukan hidup, dalam aktivitas mereka dimanapun mereka berada. Menyertai dan menolong mereka dalam setiap kegiatan usaha dan pekerjaan mereka. Bapak juga berdoa menyerahkan BPK Yapen Selatan yang terus menggelorakan firman Tuhan melalui tabura Injil. Tuhan berkati ketua dan seluruh badan pekerja klasis, aparat jajaran, bahkan semua yang bekerja dalam ladang Tuhan di lembaga ini, supaya terus bekerja dengan setia dalam melayani, bersekutu dan menyaksikan nama Tuhan. Secara khusus sama bawa tim yang selalu mempersiapkan perekaman proses tabura Injil ini untuk bisa menyampaikan renungan firman Tuhan. Bapak memberkati pribadi dan keluarga, biarlah semua saudara ini bekerja dengan tulus, dengan kemampuan yang Tuhan beri, mereka juga menjadi berkat dalam pemberitaan firman. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua Syamas, yang bekerja melayani pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa hadir dalam semua kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi dan keluarga. Apapun pergumulan mereka, Tuhan hadir memberi jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, lindungi dan pelihara kami dalam hari-hari yang akan kami jalani seterusnya. Ampunkan dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikian jumpa kita di kesempatan ini. Mari ikuti terus pemberitaan firman Tuhan melalui tabura Injil. Tuhan memberkati. Shalom.